yang belum bisa, ada yang belum. Oke, semua sudah oke? Sudah kita di sini ya? Oke. Coba saya kita di sini. Nah, sekarang saya kira ini kita lihat semua. Ada panduan di sini, Bapak Ibu sekalian bisa unduh kalau misalnya sekarang kita berada pada halaman depan. Di sini ada panduan. Jadi ini panduan bisa diunduh kalau kita mau ya. Panduannya bisa diunduh kalau kita diunduh, maksudnya silakan diambil kalau mau, maksud saya. Ini panduan nanti semua boleh. Di sini profilnya Bapak Ibu ya. Tapi profil ini hanya singkat sekali yang ada di sini ya. Ini hanya profil. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum lengkap, tidak jadi masalah. Tidak salah, nanti diperbaiki. Ya. Bisa, tapi tempat perbaikannya bukan di sini. Kalau ini ya. Pak, maaf, aku kira Bapak telah pergi. Oh, ada saya. Berarti kan sistemnya di sini kalau Bapak sekian menit tidak ini, maka wifi-nya kita akan mengatakan Bapak telah pergi. Kalau sekian kali, sekian menit Bapak tidak aktif toh, tidak ada gerakan, maksudnya tidak ada aktivitas, itu hanya saya. Ada saja itu apa namanya? Tidak dijampai. Ya. Betul nanti ya. Kemudian ya kalau misalnya ada yang salah tidak jadi masalah, nanti kita akan lengkapi Bu ya. Ya. Kemudian di sini ada informasi mata kuliah yang ditawarkan. Karena begini, data yang masuk di sini ini sebenarnya bukan Ibu yang harus mengisi. Data ini data 5. Karena semua terkaitan dengan pemangkatan dan sebagainya. Karena dulu di sistem yang lama kita, di siang lama kita, ada orang bermain-main dengan ini karena terbuka untuk umum kan. Dia sendiri masukkan, dia ubah-ubah pangkatnya, dia ubah apa sembarang. Akhirnya kita tidak tahu mana yang real, mana yang main-main. Akhirnya segala hal yang bersifat pemangkatan dan sebagainya itu tugasnya lantai 5. Jadi nanti kami akan informasi ke lantai 5, tolong semua teknik biologi di apa namanya? Berdasarkan data terakhir di revisi, termasuk di update apa sebenarnya bukan kita hanya menerima ya. Terus di sini di bagian di sini ada informasi mata kuliah yang ditawarkan Bapak Ibu ya ini. Nah di sini Bapak bisa lihat biologi misalnya, teknik biologi ya. Jadi di semester 1 ini mata kuliah ya berarti ya. Ini informasi mata kuliah bukan yang Bapak Ibu ajar dulu. Ini mata kuliah seluruh informasi yang bisa Bapak Ibu lihat kan? Yang disajikan yang ada. Ini. Nanti di mata kuliah yang di Ampu. Oke. Iya. Terus yang biar terjemahan dulu. Semua dulu. Suruh tangani rumah tidak? Ada mau OB muda? Ini kan tadi informasi mata kuliah ditawarkan kan? Yang kita ampu ada di sini, mata kuliah di ampu. Ya, jadi kalau Ibu bisa lihat, ini mata kuliah di ampu, maka akan muncul pertama. Ya. Ini saya mata kuliah saya ampu saya semester ini. Tidak tahu kalau Bapak, karena semua tampil pasti beda-beda kan? Kalau jalan ada ya? Ya, semua orang berbeda-beda mata kuliah yang diampu. Kosong? Karena baru pulang ya. Baru pulang. Ya, ada yang kosong baru pulang yang begitu. Ya. Ya. Jadi mata kuliah yang ada di sini adalah mata kuliah yang apa? Ya diampu, yang diberikan kepada kita kan. Ya ini mata kuliah nih yang disajikan total. Mata kuliah yang berpampu itu sebenarnya mata kuliah kan. Ya Bu. Itu di atas halaman depan. Mata kuliahnya itu ya. Ini ada kilo-kilo Ibu punya. Ada kilo-kilo, biologi sejarah, biologi batuan karbonat. Ya, artinya kalau misalnya Enggak, itu mungkin belum ambil ya.
Nah, kalau misalnya ada yang salah muncul dari sini kan sudah bisa ditelusuri. Itu artinya yang tidak berfungsi maka dirusak. Karena operator, kepala sekretaris dirusak, Pak Rudin dan kawan-kawan, itu yang memasukkan jadwal-jadwal ini berdasarkan hasil rapat, ya kan? Saya ingin tunjukkan kepada Bapak sedikit lagi sebentar. Bukan ini kan sekarang juga begini. Di sini kan ada jadwal, ya kan? Saya lihat. Ya, ini teknologi Bapak Ibu sekalian di atas ya. Ini teknologi. Saya kasih lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan disusun berdasarkan rapat jurusan kan. Jadi misalnya ini Pak Jamal misalnya kan. Ini geohidrologi misalnya kan. Kita lihat bagaimana seharusnya kita berfungsi dengan sistem ini. Misalnya ini. Nah, di sini begitu dia akan masuk dalam jadwal Pak, seharusnya tim dosen Pak Jamal dan kawan-kawan sebagai tim dosen di sini kan, dan Ibu Ratna Usain sudah menentukan presensi itu nanti berapa persen akan nilainya. Karena ini kan terkait nanti dengan nilai online kan. Berapa tugas, bobot tugas itu nanti berapa persen, ini semua. Tapi nampaknya ini karena itu tidak terjadi rapat jurusan yang membicarakan rapat mata kuliah, maka langsung UAS saja 100%. Sehingga nanti pada saat penilaian, nanti kita di sini Bapak Ibu sekalian, di portal di sini, ini kan di sini nanti ada pengolahan nilai, ya kan? Ini pasti tidak jalan karena belum waktunya, karena pasti dia bilang belum waktunya sekarang kalau saya tekan ini, yang bilang belum waktunya nilai. Nah, ya kan? Ini sudah ada informasi di sini kan? Ini kan sekarang ini dia katakan tidak tahu masuk nilai, bukan perolehan nilai. Nanti mungkin Desember sudah ada waktunya, sehingga ini nanti akan kosong Pak nilainya kita. Nanti Bapak akan berfungsi hanya di sini saja, karena ini tidak ada isinya tadi di sana kan? Iya, jadi dia akan otomatis masuk di sana nilai kita. Jadi langsung, apalagi nanti kita sudah susun bahwa nilai yang dimasukkan di sini itu akan sama dengan daftar nilai yang berlembar-lembar itu sekarang kan? Nah sekarang kan masalahnya orang bertanya kepada kami, kenapa masih menggunakan yang berlembar-lembar itu? Ya, seharusnya bukan kami ditanya, seharusnya pimpinan, karena kebijakan ada di sana. Sistem kami sudah kawal kan? Tapi sekarang informasi Bapak Ibu sekalian, ternyata dokumen yang berlembar-lembar itu kan ada kontraktornya Pak. Begitu kita gunakan ini, ada beberapa orang yang kehilangan, karena tidak bisa lagi order di interpretasi yang benar itu. Jadi banyak orang yang kehilangan ternyata sistem implementasi sistem informasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sistem ada, kita yang menginput, tapi ternyata ada orang yang punya kepentingan kalau ini kasih dilakukan maka ada yang hilang. Sehingga memang agak lambat Pak, karena kita juga tidak ingin langsung mencabut lejakannya kan, jadi pelan-pelan disosialisasikan. Tapi kalau kita mau transparan, kita mau semuanya enak, ya gunakan ini. Jadi itu tadi Pak, seharusnya mulai dari nilai kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS itu sudah itu sudah dibicarakan di sini. Masing-masing tim mata kuliah, ya kan? Nah, kita lihat di bawah, itu artinya Pak Fauzi dengan Ibu Ratna itu berhak mengirim nilai dua-duanya ini. Cuma saya tidak tahu siapa penanggung jawab, karena di sini tidak ada angka 1. Angka 1 biasanya koordinator, angka 2 ya ini. Tapi dengan centangnya ini, jadi baik Pak Fauzi, Bapak Ibu Ratna, semuanya nanti bisa memasukkan nilai. Tinggal bersepakat siapa yang akan melakukannya. Ya, kita di sini belum ada SOP siapa yang harus mengirimkan. Biasanya kalau kita mau, seharusnya koordinator yang memasukkan nilai. Cuma rata-rata koordinator kita menyerahkan kepada anggotanya, itu kan jadi masalah. Jadi kesepakatan berdasarkan gaya selingkuh. Gaya selingkungan, bukan selingkuh, beda Pak ya. Kalau selingkuh, nah itu negatif. Kalau selingkuh, itu kan bahasanya sama benar. Ya, gaya selingkuh, ya. Gaya yang berlaku pada sistem atau aturan yang berlaku pada lingkungan selingkuh, satu kelompok. Ya. Gaya selingkuh, ya. Bukan selingkuh.
Terserah Bapak. Yang jelas ini dua-duanya ini karena dikasih dicetak, maka dua-duanya berhak tergantung. Kalau saya kasih begini, lepas ini, maka hanya Ibu Anu saja yang bisa berhak ada. Atau sebaliknya kan. Nah ini kan semua dibicarakan di anu, semua dibicarakan pada rapat pendaftaran, pada rapat dengan jadwal itu. Mata kuliah itu ya, karena apa tidak di anu. Kalau datang Prof, masya Allah. Pimpinannya. Ya. Ini harus ada rapat sebelumnya. Ya, tapi kan tidak apa-apa kan kita bisa paling tidak anggaplah ini inisiasi bahwa kita punya sistem, ada tahap-tahap yang sudah terlewatkan. Karena kalau kita bukan kita yang memulai dari sekarang, siapa lagi kan? Dan kalau bukan sekarang, atau harus kapan lagi kan? Ya. Oke Bapak ya. Baik, saya tanda lain sini. Jadi ini tadi mata kuliah yang kita ambil masing-masing kan? Terus di sini ada bimbingan akademik. Bapak lihat di sini split bimbingan akademik. Nah, apa terjadi dengan bimbingan akademik Bapak? Sebentar saya. Apa? Bimbingan akademik. Ya. Nah, di bimbingan akademik Bapak akan lihat di sini nanti warnanya macam-macam Bapak ya. Ada merah, ada kuning. Ada kuning, ada hijau, ada coklat. Jadi ada 3 warna di sini. Merah artinya mahasiswa itu belum mengambil KRS. Kalau dia coklat, mahasiswa sudah mengambil KRS, tapi kita sebagai pembimbing belum setujui. Dan kalau dia hijau, nah ini ada bahasa saya belum Ilham ini belum ambil KRS ini Pak. Ya kan? Ini belum ambil KRS ini. Ya belum ambil KRS, tapi yang lain itu sudah disetujui. Jadi Bapak nanti lihat, apakah Bapak warnanya ada warna merah, belum KRS, ada coklat, belum disetujui. Nah, kalau dia belum disetujui Pak, ada dia warna merah, maka tidak bisa dicetak daftar absennya. Absennya kan, absennya. Ya, kalau belum disetujui berarti tidak bisa, dia tidak akan masuk di dalam daftar absen. Absensi. Saya ambil Pak, akan absen sebelah. Banyak sekali itu sudah sarjana. Ya, dia lestari. Lama, aku saya nih. Ada ini lama. Tapi ada pawanut apa kota lagi. Baiklah. Semua ini kosong semua kita. Pasti ngomong kosong semua. Jadi ini Bu, ini kalau absen kami di sini itu di print dari sini, di print dari sistem. Jadi ketika dia masih coklat, Bapak Ibu sebagai Pak tidak setujui, maka namanya tidak akan kita ada di sini. Iya kan? Iya. Jadi saya akan tunjukkan sama Bapak absen di sini. Jadi kalau di sini ada peserta kelas, ya. Di sini ada ini. Kita lihat tekniknya. Ini lobby. Oke. Ada seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya cetak ini ada bio, tapi ini masalahnya nomor pesertanya Bapak Ibu sekalian. Belum ada yang ada. Ya, jadi jumlah pesertanya masih belum terhitung kan. Nah, coba bandingkan dengan
kami di sini, saya kasih contoh ya. Ya, saya kasih contoh. Ya. Ya, Bapak lihat di sini pesertanya kan? Ya, ini Bapak lihat pesertanya, ini Bapak lihat kan? Jadi misalnya ini cetak presensi, ya kan? Maka muncul seperti ini Pak. Ya, ini totalnya 50 peserta langsung di sini kan ada tanda tangan dan sebagainya. Jadi kita punya sistem sudah ready, maksud saya kita sudah siap. Masalahnya kalau jadi akan kelihatan siapa yang tidak melakukan apa dengan sistem ini. Ya kan? Makanya kemarin waktu kami akreditasi, kami dapat 384 nilai kami, tertinggi sekarang, jadi hampir full 400. Begitu datang asesor, tunggu pertanyaan saya. Dan Pro, kami siapkan 7 standar di sana sudah dicetak, tapi saya ingin mengatakan kami semua sudah online, jadi Bapak tinggal tanya, Profesor tinggal tanya, mulai standar sampai ke semua sudah online. Saya tunjukkan. Hari pertama jam 2 siapa? Selesai. Pertama. Jam 2-nya sampai sore, sampai besok paginya, kami yang ngajar dia bagaimana ini. Jadi siapa? Jadi bagaimana bila kami ambil konsultum Pak? Ya kan? Kami pun. Karena kebetulan dengan data itu adalah Asdir 1 pasca Surabaya, UI, dengan Asdir 1 pasca Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Jadi hanya sebentar sekali Pak, selesai. Nilai kami keluar 384 dari 400. Jadi lumayan apa namanya? 316 poin sudah sempurna. Terima kasih tidak bisa juga 400 bahkan. Boleh sudah jadi masalah. Kalau baru dia mungkin memberi 400. Ya, jadi ada semua di sini Pak ya. Kalau kita lihat ya, jadi sistem itu. Ini jadi sekarang Bapak yang Ibu yang coklat, yang warna coklat tinggal setuju saja, ya kan? Kalau merah itu artinya mahasiswa. Yang merah di sini sudah membayar. Sudah alumni. Ya, sekarang. Kalau yang merah, ada yang alumni. Kalau ada yang masih merah kan? Ya, ada yang masih merah. Itu kalau dia sudah alumni kan? Kalau dia sudah alumni, itu sebenarnya tugasnya ketua prodi, ketua jurusan, tambah kepala sekretariat untuk melakukan apa yang di sini. Di sini ada namanya apa Pak? Di sini ada namanya tugas akhir. Di tugas akhir ini Pak, semua mahasiswa harus dijadwal. Mulai dari pendaftar tugas akhir sampai dengan pembimbingan dosen, pembimbingan tugas akhir kan. Jadi dari sini proses di sini Pak, ketika ada bimbingan tugas akhir, perubahan dari PA ke pembimbing skripsi. Jadi nanti di sini Pak, tidak akan ada lagi yang namanya orang yang sudah tiba-tiba. Semua terjadwal dari awal. Semua nilai, karena di sini pada transkrip, tidak ada lagi transkrip tiba-tiba. Tapi sekarang juga dengan adanya sistem ini Pak, kami baru tahu bahwa ada orang yang tiba-tiba lulus begitu saja. Karena sudah ada sistem, padahal sudah ada sistem itu masih tetap ada sekarang. Tapi kayak kita pelan-pelan semuanya. Dia tidak lewat di sini Pak. Dia tidak masuk di sini Pak. Ketika pertama kami ini diimplementasi Pak di sini, ya kan di sini kita ada informasi keuangan. Sirkan tangan, ada 100-an mahasiswa yang tidak ada datanya di sini Pak, tapi dia sudah semester 4, semester 5, maka pertanyaannya bagaimana berkembang sama ini? Tapi kita tidak usah membeli mencari siapa, ya, kita mau tahu tahapan apa, tapi sekarang alhamdulillah itu sudah tertata dengan baik, ya kan, sudah tertata dengan baik, karena begitu mereka mendaftar di mana saja membayar, itu langsung on, mereka bisa langsung membayar, bisa address online, jadi kalau mereka tidak apa namanya, sepanjang mereka akan menggunakan ini, kalau mereka tidak membayar di bank yang telah ditunjuk, dia tidak akan bisa masuk di portal dia sebagai mahasiswa untuk melakukan KRS online. Jadi gampang sekali Pak, dicek di tempatnya Pak Nadan, sekian mahasiswa baru membayar. Ya kan? Sekarang kami di sastra Pak. Lucu, ini terakhir ini sampai WD1 saya Pak Nadan ini marah sekali. Kasus di sejarah. Bagaimana mungkin nilai kan 2 tahun yang lalu, sekarang baru lagi tahun ini. Dan namanya itu tidak ada di sistem. Sementara ini kita pakai sejak tahun 2009. Pertanyaannya, siapa melakukan kong kali kong? Akhirnya beberapa dosen yang mau mengubah K itu, akhirnya dia tarik kembali. Ya kan tidak mungkin dilakukan 2 semester lalu atau 2 tahun lalu, baru sekarang kan? Berarti ada apa-apa dong dengan ini?
Setelah kita cek ke mahasiswa, cek apa namanya absennya, tidak ada juga di sistem. Bahkan lucu, terjadi kelucuan data ceritanya kan. Jadi rupanya sistem akan membuat apa namanya transparansi menjadi enak. Ya, oke Pak, saya lanjut. Oke, jadi sekarang yang warna coklat di sini Pak, yang warna coklat di sini Pak, silakan diklik warna coklatnya baru. Karena nanti begini Pak, ada nanti, ini coba contoh Pak ya, ini ada warna coklat. Kalau ada warna coklatnya Pak, warna coklat begini kan? Ya. Itu masuk di sini KRS, dipilih di KRS, contoh. Merah sih Pak yang meringankan. Yang merah tidak ada barangkali, yang warna coklat saya. Belum KRS ini. Belum KRS kalau warna merah Pak. Iya. Yang saya bilang tadi yang warna coklat. Belum disetujui. Belum disetujui kalau warna coklat kan? Nah kalau belum disetujui warna coklatnya tadi, maaf saya balik lagi. Ini kan di sini kalau merah belum KRS, kalau coklat belum disetujui, ya kan? Kalau belum disetujui, maka kita pilih KRS. Kita pilih KRS di sini. Oke? Iya, dia katakan bukan periode KRS kan? Ya. Nah, memang sekarang kan sudah lewat, sudah ditutup Pak. Sudah ditutup sama WR1 dan kawan-kawan. Ya kan? Ini akan muncul di sini Pak, akan muncul di sini sehingga nanti di sini ada tertulis setujui bagian bawah sini. Tapi kalau sudah lewat periodenya itu akan hilang, sehingga kelihatan PA siapa yang aktif, PA siapa yang tidak. Ya kan? Makanya ketika terjadi seperti itu, kita menggunakan fasilitas ini, fasilitas pesan, ya kan? Jadi mahasiswa kita yang belum, ini Bapak lihat alur-alur apa namanya, misalnya ini ya, saya kasih ini Pak ya. Ini ada mahasiswa namanya Awu. Biar kan tidak perlu kita bertemu. Kan dia belum begini Pak. Dia minta 25 SKS. Kan? Karena mata kuliah ditawarkan berjumlah 25 SKS. Itu boleh jadi 28 SKS ditawarkan termasuk mata kuliah beliau kan? Tapi kalau jatahnya cuma 23. Kasih 23. Tergantung IP-nya. IP-nya juga dari sistem kita, jadi otomatis seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu jawabannya Bapak, cukup ya sekali. Cukup kan apa namanya? Iya. Jawabannya Ada rate itu. cukup ya menjadi 24. Ya. Jadi semua bisa misalnya seperti ini Pak ya. Ini kan harus seperti ini. Jadi kita masih berdialog apa namanya? Berdialog di virtual ya, tidak perlu kita ketemu kan? Jadi seperti begini misalnya. Nah ini, ya ini pakai usas di sini Pak ya. Ini panggilan khas orang Arab itu Ustaz. Padahal usas itu profesor Pak. Makanya di negara Timur Tengah itu tidak sembarang orang pakai gelar alif. Alif itu profesor kalau kita. Alif dan D jadi Ustaz, doktor. Makanya orang Arab yang datang yang mulai kan ada tenaga di sebelah, ada di sini. Kita panggil Ustaz, langsung dia katakan, saya belum Ustaz. Maksudnya saya belum profesor, saya baru doktor. Padahal kalau di Indonesia, kalau ada yang sampelnya sedikit, saya tidak Ustaz. Kemudian pakainya di profesor, ada pengalaman. Saya bersama Pak Situs, Kedutaan Besar Mesir di Jakarta kan. Saya, Ibu Dia, Pak Situs, dengan satu lagi profesor lagi satu. Saya juru bicara memperkenalkan mereka, karena mereka semua profesor. Dan saya bilang Ustadz Dia, Ustadz Situs, Ustadz ini. Sudah keluar, Pak Situs komplain sama saya. Aku profesor. Dan Ustadz itu benar profesor, Pak bukan Ustadz dalam arti bahasa Indonesia. Aku sudah bilang Pak Situs, so you are the first person who call me Ustadz. Karena orang pertama menulis saya Ustadz. Pak Situs dari dia akan merasa pertama sebagai Ustadz. Kenapa saya juga katakan saya ini kan Nasrani, masa kau panggil saya Ustadz? Tidak ada hubungan agama Pak. Itu gelar Ustadz di Mesir, di Arab. Meskipun ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, kalau ada profesor panggil Ustadz. Kalau di Argentina, karena dia gelar profesor.
Tidak ada hubungannya. Jadi bukan Ustadz di Indonesia ya. Kalau ini saya anggap sebagai doa saya, Pak. Jadi kita bisa melakukan apa namanya diskusi ya. Jadi kita bisa diskusi ini sama mahasiswa. Jadi yang untuk PA, untuk sistem PA ini, loh. Ya. Ini jadi ada kita punya catatan rekam. Sehingga ketika asesor datang dan mau melihat itu, saya tinggal tampilkan saja, Pak. Semua dosen harus saya bilang tinggal tanya bagaimana mereka menjadi PA. Langsung dia bilang, wah itu bisa. Tidak perlu kita membuka karena rekaman-rekaman itu ada. Ya Pak ya? Oke. Tarik kita di bimbingan akademik, ya Pak ya. Jadi sekedar informasi Pak, selama ini apa terjadi dengan kita di bimbingan akademik? Kita seakan-akan namanya juru tanda tangan, karena tidak ada data yang bisa kita ceritakan. Tapi di sini Pak, semua data ada. Karena misalnya ini, saya misalnya ini kan ada KRS ya. Ini misalnya KRS ini kita lihat, ini diambil 20 SKS semester ini kan, ini si Fatima. Sekarang dia punya KHS, ini tinggal dilihat Pak, semester berapa kita mau lihat, misalnya 2013. Saya ingin lihat, dia punya nilai yang lalu seperti ini Pak. Dia punya ada data-data seperti ini kan. Atau saya ingin lihat dia apa namanya, transkripnya dia secara utuh, ini kan. Oh, berarti belum direkod dia punya. Nah, ini ada riwayat nilainya. Ini ada riwayat nilai Pak. Ini juga sangat membantu kita. Ini riwayat nilai artinya ini pengambilan pertama. Kan ada orang dapat E di sini, dia akan ambil kedua dua kali di sini, no? Dan mungkin kalau tidak lulus, dia ambil 3 kali. Jadi akan kelihatan berapa kali mata kuliah itu diambil. Jadi semua rekaman itu akan ada sama kita. Sehingga ini kebetulan yang apa namanya, kemenangan yang agak malas Pak. Ini tentunya ada grup saya Pak. Ada grup sebelah. Jadi baru saya PA, makanya saya kepala dia. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi bisa kita lihat apa namanya. Ada juga dia punya KKN seperti ini Pak ya. Nilai-nilainya apa semua. Jadi kita bisa lihat ini anak-anak kita perkembangannya setiap saat, sehingga ketika kita berdiskusi, kita ada apa? Ada itu, ada referensi, ada itu. Tetapi kan ini semua ada karena kita semua laksanakan tugas kita. Sebagai dosen kita melakukan penginputan pengelolaan nilai nanti. Ini kan tadi kita di bimbingan akademik, ada pengelolaan nilai Pak, tidak masukkan nilai. Karena kalau kita juga dosen tidak masukkan nilai, ya tidak ada juga yang masuk di situ. Yang pasti dengan sistem ini semua akan kelihatan siapa kerja apa, siapa yang tidak kerja, karena apa. Itu dia. Kalau bagaimana mau input nilai tadi Pak? Nanti masuk di sini Pak, di pengelolaan nilai. Di pengelolaan di sini, baik pengelolaan nilai lah. Ini kan semester kajian sekarang nih, ya kan? Nah itu kita lihat. Tapi kan dia bilang nanti di sini, kalau saya klik misalnya ini, ya, pada ini. Saya ingin nilai ini, dia katakan tidak dapat menginput nilai karena bukan periode input nilai sekarang baru pertengahan semester kan, jadi input nilai tidak terbuka, jadi poin ini tidak bisa dibuka ini. Tapi kalau ada Pak, ini akan apa namanya, akan terbuka masukan nilai-nilai kita. Di sini nilainya langsung nilai minus apa semua, nanti dia konversi sendiri anunya, angkanya. Jadi iya masih masuk karena bukan periode sekarang. Sekarang kan masih pertemuan 9-10 kan? Ada mahasiswanya Pak. Oh, ada mahasiswanya. Iya, karena yang tidak input karena tidak terjadi proses pengisian KRS online dan pembiayaan online sehingga tidak ada mahasiswa di sana. Sehingga rata-rata Bapak Ibu yang ada adalah warna coklat tadi itu kan? Iya. Jadi makanya sekarang itu sudah enak Pak, KHS lagi dia tidak perlu lagi apa namanya? Biasa kesan itu data ini begini kan? Karena anytime, anywhere, dia bisa beritahu sendiri kan? KHS yang ada per semester, jadi tidak perlu lagi kehilangan. Iya. Kalau yang bagaimana kalau sistem SCL itu kan biasa penilaiannya tidak harus di akhir. Bisa ya. Iya.
bagaimana cara Nah, sekarang saya ingin juga sama Bapak Ibu sekarang. Kita sekarang kemarin kita di Clarion latihan LMS. Di sini sebenarnya ada yang kita siapkan kelas virtual yang akan connect dengan nilai-nilai ini kan. Yang ini akan nanti bisa terbuka. Ini kan bersifat statis. Nanti komponen-komponennya Pak, kami lagi berpikir bagaimana caranya supaya semua dosen tergantung komponen apa yang dimasukkan. Karena ada dosen yang tidak perhitungkan lagi namanya kehadiran. Iya kan? Sementara di sini kan dia langsung ada. Nah, kami ingin sistem ini terbuka sehingga dia sendiri menentukan tim dosen mata kuliah itu sendiri menentukan komponennya. Apakah hanya UTS, hanya UAS, tambah tugas saja? Tidak. Kalau ini kan semua statis dan harus diterima kan? Fix. Harus fix di situ. Nah, kita ingin buka supaya dia terbuka. Dia bukan, ya dia fleksibel. Jadi Bapak sendiri nanti suatu saat. Tapi sekarang belum jalan Pak. Kami masih butuh tenaga tambahan. Ya, kayak sudah tambahan dan karena ini juga kerja begini juga kan ya. Ya, Apa itu PSS Pak? PSS. Presentasi kehadiran. Oh. Atau ini dinolkan. Ya. Bisa saja dinolkan, Pak. Ini jadi Dia di sini tadi seperti yang saya katakan, ketika kita bicara jadwal, di sini kan ada kelas, ya kan? Di sini kan kita bicara kelas. Nah, ketika kita bicara tentang geologi, ini kan jurusan geologi Pak ya. Tanggal tarik saya ambil ini misalnya biohidrologi ya. Ini. Nah ini kan nol itu pas karena ini kan. Tidak ada input data di situ Pak. Ini ditentukan sebenarnya kalau dia mau presensi, jadi PSA ini presensi Pak. PSS presensi. Presensinya kan kita tidak tahu berapa persen dari total nilai itu dia akan diberikan, apakah 10%, 15%, kita tidak tahu. Seharusnya ini dibicarakan pada saat penyusunan jadwal oleh tim dosen masing-masing setelah pembagian mata kuliah. Ya. Nah, keputusan itulah yang kemudian oleh Kepala Ketua Prodi dan Kepala Sekretariat dia berikan presentasinya di sini. Cuma kalau misalnya di jurusan itu atau prodi itu sistem penyusunan jadwal tidak jalan, kita sudah berikan wejangan kepada Kepala Sekretariatnya supaya UAS langsung dikasihkan 100% saja. Ini mendapat kosong. Ya. Seperti itu. Iya. Nanti kalau input nilainya kemudian Pak modelnya nanti. Nanti akan begini. Jalan ke apa start? Ayo dong jalan lah. Jadi jumlah mata kuliah. Pasti dengan istilahnya Pak. Ya. Ya. Saya kembali tadi. Ya. Oke, jadi di bimbingan akademik tadi Pak ya. Jadi intinya kalau kita di bimbingan akademik, kita bisa melakukan diskusi dengan anak-anak kita. Kita bisa lihat datanya, apa namanya, dia punya, misalnya yang ini saja. Ini tinggal skripsi ya, ini tinggal skripsi saja. Tetap kita bisa melakukan dialog dengan anak kita secara online menggunakan fasilitas di sini ya, pesan. Jadi sehingga apa yang terjadi Pak? Saya punya hipotesa, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa dibuktikan atau tidak. Yang jelas saya bilang begini, kalau PA berfungsi dengan baik, saya tidak yakin ada mahasiswa yang bisa DO. Kalau punya DO, itu sudah kita deteksi lebih awal. Kenapa? Karena kita sudah punya informasi di sini Pak, yang oleh pimpinan tahu kan di sini ada laporan, di sini ada evaluasi. Ya. Kita lagi. Coba. Ini tersedianya. Baik.
Ini kan di sini kita ada evaluasi Pak di sini. Evaluasi 2 tahun pertama kan. Jadi misalnya kita pilih prodi geologi. Angkatan 2011 barangkali ya, 2011 Pak ya, kan 4 semester pertama atau 12 ya? Yang model. Ya. Jadi kalau ada nilainya Pak, ini kita bisa lihat siapa yang SKS itu berarti lulus kurang dari 48 kan? Ini kan tentunya kalau tidak mencapai 48 SKS Pak, dia akan terancam toh. Sehingga kita bisa lihat sekarang ini baru 27, baru 20 berdasarkan data yang ada kan? Sehingga kita bisa in case ada orang yang IP-nya hanya misalnya contohnya ini 23 atau ini 24 kan harus 48 baru dia bebas DO toh. Tapi ternyata IP semester nanti dia hanya akan mendapatkan 20. Berarti kan dia hanya mendapatkan 44 kurang SKS kan? Nah, berdasarkan data itulah, barangkali pembimbing bersama ketua jurusan mengatakan, meskipun IP-nya hanya 20 SKS, tidak apa-apa ditambahkan 4 SKS sebagai kebijakan dari kita. Karena kalau tidak, dia bisa DO. Itulah kebijakan kita. Jadi data itu sudah bisa kita prediksi dari awal. Kalau kita lengkap, maksud saya, sehingga tidak perlu kita jor-joran dengan mahasiswa. Bisa diantisipasi, karena sudah ada itu, Pak. Kita sudah punya data. Cuma masalahnya sistem ini kan, apa ya, tidak dibaca gitu. Tapi sistem bisa mengolahnya dengan lebih dari 20 SKS, Pak? Bisa, karena namanya data SKS khusus. Bisa ditambahkan di luar. Bisa pada sistem ini. Tapi yang bisa itu adalah WD1. Jadi ketua jurusan harus berbohong kepada WD1 untuk membuat data SKS namanya. Jadi kita di sini ada Pak. Ada namanya di sini data SKS. Ya, ini ada data SKS toleransi. Ya, jadi bisa ditambahkan misalnya si A itu berapa modifikasi. Di sini ada bagi kita bisa modifikasi Pak. Jadi misalnya angkatan 2011 ya. Jurusan teknik geologi misalnya. Nah, ya misalnya 20 ini Pak, kalau kita mau, bisa kita ubah menjadi sekian, ya Pak. Nah, bisa kita tambahkan menjadi berapa? Di sini. Ya 30. Misalnya, kan masih udah kelompok Pak. Iya. Ya, maksudnya mau ditambah, kan berdasarkan IP-nya dia 2,68, dia hanya dapat data sekian. Tapi kalau dia 20, semester depan hanya dapat 20, tidak cukup 48, padahal dia sudah 4 semester. Makanya harus dikasihkan 4 SKS. Kalau sudah dikasih 4 SKS kemudian dia tidak lulus, saya kira dia harus dikanak. Kan kita kalah sekarang sama mahasiswa berdebat dengan mahasiswa karena kita tidak ada bisa kita melakukan Pak. Kalau kami di sini Pak, mahasiswa tidak ada berani Pak. Saya tinggal online, saya tidak ada berani Pak. Makanya saya semua BD3 dengan Pak Nas, kalau ada sasaran macam-macam Pak, hubungi saya. Kecuali langsung kemarin bawa parang kan. Harusnya bawa parang, saya cuma telepon, saya PA-mu, parangmu simpan, selesai. Karena dia tak betul apa kami lakukan pencarian sama dia. Karena data sudah ada semua. Nah, sekarang kita memang dituntut untuk goyang semua. Jadi sebenarnya dengan sistem ini, dosen itu Pak, paling gampang. Hanya akan bertugas pada saat PA, karena semua yang masuk di sini dikerjakan oleh ketua prodi. Jadi masalah itu pasti maksud saya gajinya ketua prodi itu berapa ya sekarang? 1 sampai 1,5 juta ya per bulan dengan tugas yang begitu banyak. Betul Pak. Menurut saya juga tidak fair. Cepatnya dijawab. Ya, menurut saya tidak fair ketua jurusan dengan gaji dengan operator. Operator itu kita kan hanya dikasih 500 Pak ya. Berapa tambahan operator Pak? 500 ya, 350. Menurut saya juga 300. Dengan tugas yang Pak harus apa namanya? Bayangkan Pak ya, kalau dia di belakang layar kecilnya, ini untuk saya juga Pak. Di presensi Pak ya, di presensi. Misalnya di teknik. Ini kan misalnya apa ini? Misalnya ini Pak ya. Itu dia harus membuat